Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok AD10 akan berkolaborasi membuat video modul 2 tentang pengolahan data di Excel. Eh, ini tentang pengolahan sampah, di mana kita akan membuat pengolahan datanya. Kami dari kelompok 10 ada 5 anggota, saya sendiri Pak Mahmudi dan Pak Nanang Soleh, Pak Septi, Pak Muhaimin, dan Ibu Rizky. Ya, silakan Pak Nanang, lanjut. Ini tentang apa namanya? Soalnya saya share screen dulu ya, Pak ya. Oke, siap, siap, siap. Nanti sudah bisa dilihat ya, Bapak Ibu. Sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Iya, jadi apa namanya? Kita dapat tugas berlima, ada 10 itu ada kolaborasi penyelesaian proyek modul 2. Jadi tugas ini nanti dikerjakan 4 sampai 5 orang. Jadi kelompok kita 5 orang. Hasil kelompoknya diunggah lembar kerja berupa file spreadsheet atau Excel, juga video presentasi. Nah, judul proyeknya adalah tabungan sampah di sekolah. Tujuannya, peserta itu mampu menerapkan pemahaman konsep dari lembar kerja, operasi-operasi dasar pada lembar kerja, tanpa maupun dengan menggunakan komputer. Nah, kasusnya itu di SMP Merdeka itu memilah sampah di rumah masing-masing. Nah, untuk mendanai kegiatan tutup tahun, para siswa Merdeka itu menabung sampah. Jadi setiap hari Sabtu keempat, ini mungkin yang dimaksud adalah di setiap bulannya, di pekan keempat di hari Sabtu selama 3 bulan berturut-turut, para siswa ini membawa sampah dari rumah masing-masing, terus ditabung. Yang ditabung adalah kardus bekas dan botol plastik saja. Nah, nanti bendahara kelas mencatatnya, terus disetorkan setiap siswa. Setiap jenis sampah dicatat beratnya. Sampah yang terkumpul akan diambil oleh pengepul dan ditukar dengan uang sejumlah tertentu. Jadi harganya kalau sampah kardus bekas itu 3.000, kalau botol plastik 2.500. Nah, selanjutnya nanti ada predikat. Nah, predikatnya itu jikalau tabungan lebih dari 500.000, predikatnya adalah gold atau emas. Terus yang kedua mungkin ini 200.000 lebih dari sama dengan 200.000 atau 100.000 kurang dari 500.000. Kalau menurut saya ini 200.000. Nanti predikatnya silver. Terus tabungan kurang dari 200, nanti predikatnya bronze. Nah, kita diminta membantu mendara, mencatat, dan mengolah sampah yang disetorkan setiap anak di kelas hingga pada bulan ketiga informasi yang diminta itu akan ada gitu. Informasinya yang pertama adalah rata-rata setiap jenis sampah yang dikumpulkan seluruh siswa. Yang kedua, jumlah uang yang ditabung siswa. Terus predikat jumlah tabungan setiap siswa. Terus jumlah tabungan yang paling banyak, yang paling sedikit, dan tabungan rata-rata siswa. Nah, tantangannya apa? Tantangannya membuat rekapitulasi data siswa yang memiliki tabungan predikat gold, silver, dan bronze.
Nah, elemen informatika dan mata pelajaran yang terkait yaitu BK berpikir komputasional, mata pelajaran matematika, ekonomi, dan kewirausahaan. Bidang yang disentuh lingkungan hidup, kewirausahaan atau menabung, dan lingkungan pendidikan. Berkontribusi ke profil pelajar Pancasila yaitu bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ini Bapak-bapak, teman-teman, apa namanya soal yang ada di grup. Nah, selanjutnya, apa Pak Septi bisa share Excel-nya? Nek tidak bisa saya sharekan atau salah satu menjelaskan gitu. Gimana? Bentar sebentar. Caranya gimana ya? Sudah Silakan Pak Septi atau Pak Muhaimin ataupun untuk mempresentasikan hasil tugas yang telah kita laksanakan. apa saya share terus Bapak salah satu ini me, apa namanya menjelaskan. Boleh, Pak. Boleh. Saya share saja ya Pak. Nanti yang menjelaskan Pak Mahmudi bisa ya? Kalau bisa. Oke, sebentar. Boleh Pak, monggo. Ini Excel-nya. Ya, baik Bapak Ibu, kita membuat tabungan sampah siswa SMP Merdeka dari kelompok AD10 dengan ketentuan bahwa setiap per kilogram kertas kardus itu dihargai 3.000 dan botol plastik itu dihargai 2.500. Eh, Kita punya 10 siswa eh, yang membuat tabungan dari sampah yang mereka kumpulkan, dan setiap Sabtu di akhir bulan kita pakai Januari, Februari, dan Maret ini telah terkumpul data-datanya dari sampah yang mereka kumpulkan per masing-masing item, yaitu kertas kardus dan juga. Nah, dari data-data tersebut kita total eh, satuan per masing-masing itemnya, gitu kan. Setelah itu kita jumlahkan total tabungannya. Seperti biasa ini pakai rumus auto sum, ya. Dan juga kita bikin predikatnya. Ya, predikat ini sesuai dengan ketentuan bahwa di atas 500 itu gold, di bawah 200 itu bronze, ya. Bronze, Berarti antara 200 dan 500 itu silver gitu. silver. Nah, kita memakai fungsi if. Ya, fungsi if. Terus kita juga menambahkan eh, total total keseluruhan tabungan dari masing-masing siswa. Ini kita tambahkan sendiri walaupun tidak ada di dalam tugas, karena memang kita dalam merekap tabungan ya berapa total tabungan dari seluruh siswa tersebut gitu. Lanjut Pak ke bawah Pak. Selanjutnya
kita menghitung rata-rata per item barang. Kita memakai average if. Kita pakai ring dari kolom C sampai ke G gitu kan, G27. Dan kita memakai rumus pakai average if. Itu sama juga kita berlakukan pakai di botol plastik ya Pak ya. Kita pakai average if juga gitu kan. Sementara untuk rata-rata tabungan siswa, ini kita pakai rumus biasa, pakai average. Sementara untuk tabungan yang terbanyak kita pakai rumus maksimal, max. Ya. Dan untuk yang terendah, kita memakai min. Ya. Nah, selanjutnya, tantangan yang diberikan untuk menghitung jumlah berapa gold, berapa silver dan bronze, kita memakai count if, gitu kan. Count if, ini kita sudah memakai count if, kita melalui blok yang mendapatkan predikat silver, bronze dan lain sebagainya. Ini kita pakai count if dan kita dapatkan totalnya gold 1, silver 8 dan total bronze itu 1. Jadi semuanya sesuai dengan data siswa yaitu 10 siswa. Dan juga kita di sini karena memang yang merekap itu bendahara kelas. Nah, ini kita tampilkan juga bendahara kelas. Kita memakai salah satu alamat ya Bandung gitu kan. Dan kita untuk bendahara kelas itu memakai salah satu bendahara kelas yang ada di data yaitu saudari Desi. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan dari kelompok AD10. Terima kasih. Silakan. Baik, ada yang mau menambahkan? Pak Muhaimin atau Pak Septi? Pak Muhaimin, laptopnya kenapa? Enggak, enggak bisa ya. Sebentar. Caranya gimana ya? Coba Pak dihidupkan dulu Pak mic-nya. Sudah bisa mungkin? Iya. Oh ya, sudah bisa, sudah bisa. Saya Pak jarang. Septi sudah bisa juga mungkin. Silakan Pak Muhaimin. Oke, saya belum bisa menambahkan kayaknya karena tadi presentasi di awal tadi pertama tadi saya kurang mengikuti ya, jadi agak ini saya mengikuti dulu aja. Mungkin Pak Septi kayaknya bisa menambahkan ya. Udah bisa di unmute sendiri nggak dia? Oh, belum bisa. Coba dibantu Pak Nanang ya. Coba. Pak Septinya di unmute. Belum bisa Pak Nanang. Halo, Oke, udah bisa. Ya Pak. Oke. oke. Mungkin saya akan menambahkan dari segi pemikiran sebagai tim, di mana dari soal, nah, boleh saya share screenshot. Oke, mungkin saya akan bisa, kalau tadi kan dari segi kita pakai Excel-nya, mungkin kenapa sih tampilan Excel-nya seperti itu? Mungkin kita bisa lihat dari soal yang pertama. Di sini untuk mendanai kegiatan tutup tahun, para siswa SMP mereka bermaksud menabung sampah setiap hari Sabtu keempat. Di sini kata Sabtu keempat ini mengacu pada minggu terakhir di bulan satu bulan itu ada kan satu bulan itu kurang lebih ada 4 minggu. Makanya kita ngambil berarti setiap tutup bulan itu di hari Sabtu mereka membawa sampah selama 3 bulan berturut-turut. Berarti tidak mungkin misalkan kita sampahnya itu di Januari, setelahnya itu kenapa kita nggak pakai Januari, Maret, terus langkah-langkahnya ibaratnya kita langkah bulannya. Makanya kita pakai urutan Januari, Februari, Maret karena 3 bulan berturut-turut. Di sini sudah di bold, sudah jelas. Dan untuk yang
per item. Kenapa di situ siswanya pada per item? Karena kemungkinan besar siswa itu walaupun sudah memilah sampah dari rumah, kemungkinan mereka bawa, ada kemungkinan kalau menurut saya namanya siswa pasti akan bawa dalam satu kresek gitu penuh, pasti akan dipilah lagi oleh si bendaharanya. Kemungkinan benar nggak nih sampah ini termasuk botol plastik atau enggak kardus. Makanya catatan di situ setiap satu siswa itu memiliki 2 catatan. Kertas kardusnya itu ada berapa kilo, ada botol plastiknya itu sampahnya berapa kilo, makanya dibuat Excelnya seperti itu. Dan di sini mungkin agak kesulitannya bukan dalam membuat sebuah soalnya, akan tetapi dari persoalannya ini yang bingung. Di soal nomor 2 ini kurang jelas di sini. Tapi kalau kita biasanya kalau berdasarkan kriteria berarti kita ngambil acuan yang terakhir, ini 200.000. Berarti kalau dia masih 200.000 berarti dianggapnya itu silver. Tapi kalau dia di bawah 200.000 berarti kita anggap itu bronze. Makanya tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Mahmudi bahwa kita menggunakan rumus ya if dalam Excel itu. Dan di sini pun kita akan menganalisis rumus Excel apa sih yang tepat untuk menyelesaikan persoalan semua ini. Kita lihat dari yang pertama yang tadi sudah disampaikan Pak Mahmudi bahwa rata-rata setiap jenis sampah, berarti rata-rata setiap jenis sampah. Oh, berarti kemungkinan besarnya kita bisa memakai rumus average if, di mana kita tinggal blok semua bagian, terus kita pilih mana sih yang termasuk bagian sampah kertas kardus, lalu kita hitunglah rata-ratanya. Mana sih yang bagian mikroplastik, kita hitung rata-ratanya. Itu berarti kita menggunakan rumus average if. Untuk yang kedua, jumlah uang yang ditabung setiap siswa. Tadi tadi Pak Mahmudi sampaikan bahwa kalau setiap siswa berarti tinggal ditambahin aja, karena tadi ada dua kolom, ada dua baris tentang kartu kertas kardus sama botol plastik, berarti kita tinggal jumlahkan aja per siswanya itu berapa. Lalu ya ini jumlah tabungan paling banyak, pasti otomatis kita pakai rumusnya max, yang jumlah tabungan yang paling sedikit kita pakai rumus min. Sedangkan rata-rata tabungan siswa berarti kita tinggal gampang. Kita pakai average yang biasanya dipakai. Dan di sini ada challenge. Ya, di sini challenge-nya ya dibilang sulit enggak, dibilang mudah juga enggak. Tapi di tengah-tengah lah. Kenapa? Karena kita pun harus pakai kriteria lagi untuk menghitung berapa sih total yang kita dapatkan untuk siswa berpredikat gold, berapa sih siswa yang berpredikat silver, dan berapa sih siswa yang berpredikat bronze. Ternyata di sini ada nih petunjuknya, enak nih. Gunakan fungsi count if. Oh, berarti kita tinggal menghitung datanya aja. Yang gold berapa, silver berapa, bronze berapa. Makanya di sini dibilang sulit enggak, dibilang mudah pun enggak, di tengah-tengah lah untuk challenge ini. Dan di sini karena di sini perintahnya kegiatan pengolahan datanya dilakukan secara plug, berarti kita nggak perlu bikin aplikasi atau penggambaran secara unplug-nya, sehingga untuk unplug-nya mungkin kita tidak membuat karena sesuai dengan perintah plug, di mana kita menggunakan tadi Microsoft Excel. Itu aja sih tambahan dari saya untuk penjelasannya. Mungkin tadi Pak Muhaimin ya akan menambahkan, dipersilakan. Oke, ya, saya nggak bisa share screen ya. Benar, Pak. Oke, mungkin di sini ya mungkin ya, elemen yang dituju bahwa dari tugas ini ya, Bisa share screen sekarang, Pak. ya, Pak Muhammad. itu coba ya. Sudah. Ya, ini ya, lihat ya. Jadi dari sisi elemen informatikanya, di sini kita melihat bahwa ada beberapa ini ya. Di sini terlihat ada PPL-nya ya.
praktek lintas bidangnya ya. Jadi dengan mengerjakan dalam analisis data ini eh, ada integrasi ya beberapa mapel yang sekaligus disentuh di situ. Kewirausahaannya, kemudian informatikanya, matematika ekonominya, dan hal lainnya adalah membangun kepekaan siswa terhadap lingkungannya seperti itu. Jadi pemanfaatan limbah sampah seperti itu yang bisa lalu bernilai ekonomis ya. Itu satu nilai penting yang juga disentuh di sini dan diharapkan tumbuh di dalam diri situ siswa. Kemudian dari sisi P3-nya ya disebutkan di sini bahwa kreativitas, kemudian kolaborasinya mereka, gotong royongnya itu ya, terutama ketika mereka mengumpulkan produknya itu ya, sampahnya itu ya. Tentu di situ juga ada proses benalarnya ya. Bagaimana mereka menerapkan BK-nya ya dari sisi dekomposisi mungkin kalau nggak salah ya, untuk memilah bagian-bagian tersebut. Lalu hal penting lainnya juga adalah selain dari sisi konsep, kemudian membuat memaparkan datanya, membuat tabelnya, hal terpenting adalah bagaimana agar proyek mereka ini bisa diketahui oleh halayak. Nah, salah satu yang menjadi medianya adalah mereka membuat PPT-nya, kemudian membuat videonya yang nanti bisa di-share ke media sosial atau berbagai platform lainnya, bisa ke YouTube juga, sehingga proyek siswa ini bisa disimak oleh banyak kalangan luas dan bisa mungkin memberikan inspirasi ya bagi pelajar sendiri, bagi guru dan masyarakat umum. Mungkin seperti itu tambahnya ya Pak ya. Ada lagi? Mungkin dari Cukup Pak ya. Namanya ya, tambah dari saya seperti itu ya. baik-baik. Gimana Pak Mahmudi? Sudah cukup? Enggak bisa. Nggak bisa mute sendiri mungkin ya. Iya. Halo Pak Mahmudi, coba di-unmute Pak Mahmudi. Ya, terima kasih Pak Nanang. Eh, kita memang sudah mengerjakan yang di modul ini. Dengan dikerjakannya modul ini, kita bisa melihat bahwa sebenarnya informatika itu bisa masuk ke semua sisi dari kegiatan-kegiatan kita yang di sekolah. Seperti yang tugas kita kerjakan malam ini, bahwa bagaimana sekolah itu memerangi sampah dengan membuat bank sampah, kita bisa olah datanya sedemikian rupa gitu kan, melalui informatika sehingga menjadi satu data yang sangat valid gitu kan. Dan ini menunjukkan bahwa informatika ini sangat diperlukan untuk semua bidang. Jadi kita terus berkreasi untuk mengembangkan informatika biar kita di informatika kita ini bisa membantu bidang-bidang yang lain yang ada di sekolah kita masing-masing, sehingga informatika ini benar-benar menyatu dengan kegiatan pendidikan di sekolah kita. Dan bisa manfaatnya itu bisa terasa baik untuk guru, untuk siswa maupun lingkungan-lingkungan yang lain. Terima kasih. Sudah cukup, berarti ditutup saja Pak Mahmudi sekalian. Ya, ya. Terima kasih buat teman-teman yang di kelompok AD10. Kita semua berlima sudah sangat lengkap, sudah mengerjakan kolaborasi yang sangat luar biasa. Kita bisa belajar bersama dengan teman-teman guru yang hebat. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain dan ada nilai manfaat yang bisa diterima dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.